Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan dalam keadaan sehat semua. Dan pertama saya bersyukur pada Tuhan yang memberi saya kesempatan melihat Bapak Gembala di Gembala dan seluruh para pengerja di sini yang memberikan saya kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita semakin dekat kepada tujuan Tuhan, semakin kita hidup dalam rancangan Tuhan. Sebab lebih baik kita hidup di dalam Tuhan daripada kita hidup di tempat yang lain. Pagi hari ini kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Sebelum PowerPoint saya minta tolong multimedia menampilkan Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6 saja. PPT. Ya, Bapak Ibu yang membawa Alkitabnya dan di HP-nya ada Alkitab, kita baca berganti-gantian. Dikatakan sana judulnya Yesus mengutus ke-12 murid. Ayat 1. Nah, ini sudah ada. Saya membaca ayat di Alkitab, Bapak Ibu baca di layar ya. Saya duluan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. 2, 3. Dan dia mengutus saya untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. 2, 3. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. 2, 3 sama-sama. Lalu pergilah mereka dan mereka segala dosa sampai beritakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Dan kita masih ada di tema besar kita adalah purpose of the power. Jadi saya membahasa Indonesia kan adalah tujuan. Jadi kalau hanya tujuan saja, tidak ada subjek, tidak ada predikat, jadi itu warna kita teksnya kurang ya. ya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, hari ini saya membawa topik judul adalah tujuan pemberian kuasa Tuhan kepada orang percaya. Ayat kita jadi di dalam pasal 10. Jadi pasal 10 dan pasal 9 itu adalah kalau baca backgroundnya hampir bersamaan. Karena dia mengutus 12 dulu, setelah itu baru 70 orang murid yang lain. Tapi 70 orang murid yang lain itu tidak disebutkan namanya satu persatu. Tetapi disebutkan angkanya saja di situ. Berapa mereka adalah 70 orang. Yang diutus dua-dua berarti 75 kelompok. Ya, 35 kelompok yang diutus di situ. Jadi dari hasil dari apa yang disampaikan oleh Yesus dikatakan begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu saja dalam bayangan kita bahwa bukanlah yang apa namanya secara letterlek adalah ular yang kita hadapi dan kalajengking yang sebenarnya binatang yang berkeriapan, bukan ya? Walaupun demikian ini sangat berbahaya. Ya, jangan coba-coba. Sekalipun punya orang katakan pawang pawang ular, kalau mantranya nggak berlaku karena patok dan mati juga. Iya, betul ya? Kalajengking ini berbahaya juga. Tetapi semua adalah merupakan lambang saja yang katakan oleh Yesus bahwa kuasa-kuasa yang dimaksud adalah kalau ini ya, ini yang dimaksudkan. Jadi di dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan tidak serta-merta bahwa kita berangkat tidak ada perlawanan. Pasti ada perlawanan, Bapak
Ya, kita sadari bahwa perawanan yang kita tidak lihat adalah yang tidak kelihatan ini. Ini hanya sebagai gambar saja untuk memperjelas informasi atau firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Jadi dalam kehidupan sebagai orang percaya, ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan, bahwa selain otoritas Tuhan memenuhi kehidupan saudara, bahwa ada juga yang akan melawan saudara dan saya, yaitu adalah kita akan menghadap ini. Itulah karenanya Yesus dikatakan tadi pasal 1, pasal 9 dikatakan bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan apa? Mereka tenaga dan kuasa. Untuk apa? Menguasai setan-setan. Bagaimana kita menguasai setan-setan? Di mana kita menemukan mereka? Apakah secara terlihat kita menemukan? Serasa tidak. Jarang. Walaupun ada banyak kepercayaan, bahkan orang Indonesia film-film mendominasi tentang film-film yang mistik. Ya, padahal katanya orang Indonesia itu orang beragama, tetapi film-filmnya yang diproduksi adalah tentang hebatnya kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja. Tetapi bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Karena dunia sudah jatuh di bawah kuasa iblis. Dan tentu saja pada waktu iblis ada di muka bumi, pekerjaannya sudah mulai dari siapa? Waktu sejaman Adam. Adam memang tidak dirasuki, tetapi dipengaruhi pikirannya. Membangun keraguan untuk apa? Membalikkan firman Tuhan supaya tidak mempercayai firman Tuhan dan otoritas Tuhan. Di mana kita menemukan bagaimana dia bekerja adalah di dalam pertama yang kita tahu di dalam Alkitab, orang tuli. Walaupun secara medis hari ini diciptakan alat pendengar yang ditempel di sini, tapi itu dibor kan, dioperasi. Ya, tetapi secara ajaib bahwa tahukah Bapak Ibu bahwa di balik orang yang sakit tuli adalah ada apa? Ada kuasa kegelapan. Ada kuasa kegelapan yang membuat orang itu tuli. Jadi kalau orang itu tidak didoakan, tidak dilepaskan, maka sepanjang hidupnya dia tidak pernah mendengar ya lagunya lagu-lagu yang indah, suara-suara yang indah, apapun yang menurut kita itu sehat dan baik itu mendengar, tidak pernah dia rasakan. Ya, orang gila, ini contoh waktu Tuhan Yesus lepaskan orang dari Gerasa, ya, di Bali ini beberapa kali mungkin kalau kita berjalan ada orang gila. Nah, orang gila adalah kalau hanya jiwanya saja cukup psikiater, cukup psikolog kan pendekatannya. Tetapi kalau psikolog psikiater mendekatinya tidak bisa mengembalikan jiwanya, berarti apa? Orang itu ada dalam otoritas kuasa kegelapan. Dan siapakah yang bisa melepaskan ini? Para dokter. Dokter tidak pernah dilatih untuk ini, pelayanan ini. Dan dokter tidak pernah dipersiapkan untuk pelayanan pelepasan. Tidak ada. Hanya orang siapa? Orang Kristen. Beruntung Bapak Ibu, ya, punya pelayanan seperti itu. Tapi orang Kristen banyak kan diam, tidak mau melakukan itu. Nah, jadi kita sebagai orang percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan otoritas penuh dari kerajaan Allah, kita sanggup melakukan pelayanan ini, yaitu melepaskan orang gila, menyembuhkan orang gila dengan apa? Otoritas kuasa dari Tuhan. Nama kita, nama saudara, nama orang paling terkenal di muka bumi tidak bisa melepaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Orang bisu. Banyak kita bertemu orang bisu ya. Pada zaman Tuhan Yesus, zaman murid-murid Tuhan Yesus ada banyak orang yang bisu. Ya, apakah banyak faktor yang melatar belakangi? Ya, kalau kita zaman sekarang, anaknya lambat bicara, jangan bilang langsung itu masukkan setan. Ya, ya. Saya waktu masih kecil itu anak saya pertama, coba bawa periksa dulu. Lama ya, lambat bicaranya gitu. Lama lancar juga, berarti bukan. Ya, gitu. Jadi bisu ini adalah kemampuan tidak berbicara, tidak bisa bunyi aja, tapi tidak ada suaranya nggak jelas. Ya. Tidak bisa dideteksi oleh seorang juru bahasa sekalipun. Tidak bisa.
karena dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang jelas. Ya, ya kita hanya bisa, walaupun sekarang ada juru bahasa ya secara gestur. Ya, begini-begini itu dibicara. Nah, siapa di sini ahli bahasa? Ahli bahasa syarat ya. Ya, boleh mendaftar. Ya, ada sekolah khususnya itu. Ya, jadi bisu. Ya, beda kalau membisu karena berantem beda, Bapak. Ya, beda. Jadi membisu ini tidak bisa oleh sekalipun dari orang tua sendiri tidak bisa melepaskan, membebaskan dia. Berkali-kali Tuhan Yesus melepaskan orang bisu yang menjulurkan lidahnya lalu disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu pun dikerjakan oleh murid-muridnya. Lalu yang keempat adalah orang yang dirasuk setan. Orang yang dirasuk setan adalah orang yang keadaannya sepanjang hidupnya adalah dikuasai oleh setan. Contoh, orang yang sakit busung air sepanjang hidupnya membungkuk. Karena apa? Ya, iblis menguasai hidupnya. Jadi orang ini dipakai oleh kuasa kegelapan. Lalu sakit ayan. Siapa yang pernah lihat orang sakit ayan? Gitu. Keluar tiba-tiba berbusa. Kalau dia ada di dekat api, tiba-tiba masuk dia ke api atau di air. Seringkali kalau kita lihat di koran sakit ayan, karena waktu pergi mandi dia tiba-tiba kejang dan kalau tidak ada orang menolong, selesailah di situ dia. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang ini contoh saja orang-orang yang dipengaruhi kuasai oleh setan. Apa kehendak Tuhan buat saudara adalah ini? Usir. Kata menguasai adalah kalau kita punya kuasa dominion, punya kuasa yang luar biasa, kita sanggup mengusir. Mengusirnya dengan nama siapa? Nama Yesus. Tadi lagu, berikan aku mata, berikan aku telinga, berikan aku hati, dan seluruh organ tubuh kita bila perlu semuanya berfungsi untuk kerajaan Allah. Amin. Ya, jadi mari kita melangkah untuk melayani. Ya, jadi jangan takut seperti Pak Anto minggu lalu. Jangan takut kalau doakan orang dan mati, itu tidak urusan kita. Doakan saja. Melatih karunia-karunia kita diberikan oleh Tuhan. Karena kita dalam beberapa bulan ini kita sudah belajar karunia, mengenal karunia, dan hari ini tujuannya karunia itu tidak akan berfungsi kalau tidak disertai oleh kuasa Tuhan. Amin. Tidak akan berfungsi apapun, karunia apapun yang kita miliki, kalau tidak disertai kuasa Tuhan, itu tidak akan berfungsi, Bapak Ibu. Itulah karenanya kita harus kuasa atau karunia yang kita miliki harus disertai oleh Tuhan supaya berfungsi secara optimal, secara maksimal dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita cepat saja nanti sebelum diusir turun ya. Ya, nomor 2. Yang kedua adalah tujuan dari kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah apa? Menyembuhkan penyakit. Kita pisahkan tadi, penyakit memang dirasuk oleh kuasa iblis. Ada penyakit yang bukan karena disebabkan oleh iblis. Yang paling dominan kalau kita baca Alkitab, Injil dan kita Perjanjian Baru adalah salah satunya adalah penyakit kusta. Ya, penyakit kusta adalah kalau dalam pandangan orang Yahudi adalah penyakit apa? Kutukan. Dan itu tidak bisa terselesaikan dari secara medis. Musa sudah memberikan perintah bahwa orang yang kena kusta dia harus diasingkan. Dan orang kusta tidak akan pernah punya tempat untuk datang beribadah. Dia akan direlokasi dan tempatnya di goa-goa. Dia tidak akan pernah berbaur dengan masyarakat yang sehat. Ya, walaupun masa kini dengan kemajuan teknologi secara pelan, tapi tidak secara masif, secara pelan bisa mengatasi dengan ukuran waktu yang panjang. Walaupun itu kehilangan beberapa anggota tubuhnya, ya, jari dan berubah kulit gitu ya. Yang kedua, sakit demam. Ya, siapa tidak pernah rasakan sakit demam? Angkat tangan, saya juga pernah, ya kan? Kalau demam tinggi, sakit dan turun-turun,
Ya, ini maaf saja, beberapa minggu yang lalu salah satu anak didik saya ini mulai awal dari sini. Keluarga menganggap itu biasa, panas biasa. Tidak segera ditangani dokter, bawa ke rumah sakit, dan itu dalam hitungan dokter itu sudah lama. Dan waktu dia naik turun dan berakhir ya dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya begitu aja. Ya, jadi kita tidak telusuri background apakah keluarga yang salah, terlambat dan segala macam. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, responnya harus cepat, Bapak Ibu ya. Jadi jangan menganggap biasa, sebab penyakit itu bisa biasa, tetapi juga dia bisa membuat kita cemas, ya. Jadi kita sebagai orang keluarga harus cepat, gerakan cepat begitu. Jangan lambat-lambat. Biasa. Nanti kalau sudah napas satu-satu nggak bisa tertolong. Itulah karenanya saya salut kalau penolong saya, istri saya itu kalau sakit anak-anak, wah langsung campur jamu-jamu, campur bawang, minyak dan segala macam, bualkan. Itu mungkin warisan itu ya, warisan kekuatan itu ala ibu itu ya. Tetapi itu saya yakin itu adalah positif. Selain bapaknya tumpang tangan, gitu. Ya, jadi ini adalah penyakit demam, ya. Dan seketika waktu doakan menjadi sembuh. Timpang adalah orang pernah lihat orang timpang jalannya gini. Ini orang timpang. Artinya dia kalau kita berdiri sama tinggi, sama rendah, normal. Tetapi orang yang timpang adalah jadi jangan bisa gini, ya gini ya, bukan ngesut. Ya, jadi itu. Bapak Ibu, jadi ini adalah pelayanan mereka menghadapi orang timpang, orang lumpuh sejak lahir. Tidak ada teologinya untuk menyembuhkan orang, sekalipun kita ahli apapun di sini, kalau bukan karunia Tuhan menyembuhkan, tidak bisa melepaskan orang dari sakit ini. Ya, bisa juga karena pengaruh kuasa ke-8 tadi. Tetapi ini adalah banyak faktor kalau kita diagnosa secara medis, ya banyak faktor ini. Tetapi ketika datang kuasa Tuhan, kita doakan para hamba Tuhan, para murid zaman itu mendoakan langsung sembuh. Dan yang terakhir adalah orang buta. Orang buta dalam kisah Yohanes, dalam Markus, Matius, itu adalah salah satu pelayanan yang juga dihadapi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan contoh dan juga kita baca sama-sama tadi bahwa mereka diutus. Ya, mereka sudah lihat contoh. Sekarang mereka diutus dan mereka juga melakukan menghadapi pelayanan ini. Ya. Dan mereka berhasil melakukan pelayanan itu karena mereka sungguh-sungguh menyerahkan diri hidup mereka kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita belajar bahwa yang ketiga, tujuan dari kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya adalah, yang ketiga adalah memberitakan kerjaan Allah dan menyembuhkan orang secara totalitas. Apa yang disembuhkan menyebut orang adalah dosanya. Kerajaan Allah ada berita firman Allah yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita beritakan. Akhir-akhir ini saya mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Saya sering memposting di YouTube, memposting di Reels video, dan satu kali saya bicara dengan istri. Sebenarnya banyak orang yang menunggu, menantikan dan membutuhkan firman. Tapi istri saya menyatakan bahwa jangan feel guilty Pak, tidak apa-apa, ini ada waktunya. Kadang-kadang memang sibuk kita, ya banyak kesibukan yang kadang-kadang mestinya harus kita lakukan itu. Ya, membuat kita tujuan yang paling penting dalam hidup saudara terkadang tergerus oleh karena apa? Kepentingan yang seolah-olah itu penting dalam hidup saudara. Mestinya kita harus share. Entahkah itu kalau saya hari-hari adalah mengajar, ya, mengajar agama Kristen, mengajarkan firman. Dan juga orang harus mendengar. Jadi secara media saya
aktif di situ. Ya, kalau apapun orang pernah memberikan saya tafsiran, saya bukan butuh pengakuan. Ya, jadi saya dalam hidupnya adalah bagaimana sepanjang hidup saya adalah berfungsi. Karena janji saya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan mengoptimalkan seluruh hidup saya. Jadi berkali-kali saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini, bahkan saudara-saudara saya yang Hindu berkata, karena saya mengajar juga di Yayasan Hindu, Bapak sekarang jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Artinya apa? Waktu saya masa-masa saya kritis, masa-masa yang sakit, itu mereka tahu inti antara hidup dan ya titik-titik begitu ya. Tetapi sungguh bahwa karena Tuhan ada dalam hidup saudara, karena saya punya tujuan hidup di dalam hidupku adalah bagaimana supaya saya terus menyatakan kerajaan Allah. Apapun tidak selalu boom begitu ya. Ya, kecil-kecil apa yang bisa berdampak, apa yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan kita, kita lakukan itu. Amin. 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 Ya, jadi tidak harus selalu tampil seperti Tuhan Yesus ini. Khotbah beribu orang baru dikatakan hebat. Bapak Ibu kalau share firman Tuhan kepada orang lain, Bapak Ibu kan tidak tahu masalahnya apa. Tapi ketika orang membaca, orang itu terbangun, orang itu dikuatkan, orang itu disembuhkan batinnya. Orang itu mungkin kalau lagi berkecimpung dengan dosa, dia akan bertobat. Amin. Dia akan berhenti dari dosanya. Itulah karenanya saudara dipilih, dipanggil, ditetapkan, diurapi, diberikan tenaga dan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan supaya orang dilepaskan dari dosa. Yang kedua, supaya orang yang sudah terlepas dari dosa diberikan pengampunan oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana pengampunan itu kita lepaskan kepada orang lain. Lalu pikiran picik, pikiran ini dikerjakan oleh kuasa kegelapan yang membuat apa? Bagaimana kita mengenali pikiran picik orang? Dari bahasanya. Pasti bahasanya tajam ya. Kita dengar enaknya tak enak sekali. Itu karena apa? Karena dikuasai oleh kuasa kegelapan, setan. Bagaimana mau membuat pikiran yang picik menjadi sehat? Ya dengan firman Tuhan saja. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya, yang sanggup mengubahkan roh kenajisan. Ya, najis. Ya, ini roh perjinahan, roh kenajisan. Jadi bagaimana mengubah orang yang tertangkap, yang terlingkup, yang terikat dalam roh ini? Tidak ada ilmunya. Hanya dengan apa? Memberitakan firman Tuhan. Untuk apa? Berbalik dari segala kenajisan ini, dari segala dosa ini. Sehingga orang ketika mendengar firman Allah, ya, memberitakan firman Allah sebagai tugas utama saudara dan saya. Tugas utama saudara bukanlah mencari uang. Dengar sekali lagi. Tugas utama kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan pribadi adalah obligasi main kita. Tugas utama kita adalah memberitakan firman Tuhan. Amin. Memberitakan firman Tuhan, bangun hidup kita, sertakan hati kita, pikiran kita, bahwa dengan segala apa sih yang nggak bisa zaman internet sekarang? Ya, mau pakai gambar foto dulu, pakai gambar apa supaya permainan, silakan. Jangan sama sekali kita tidak berbuat apa untuk kerajaan Allah sepanjang hidup saudara. Amin. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan apapun, jalankan ini tadi, bagaimana yang kedua dan ketiga tadi, yang nomor 1 dan 2, pasti itu bukan tugas saya. Karena itu apa? Berkaitan horor, berkaitan dengan kuasa kegelapan. Nah ini yang ketiga adalah saudara harus ada di sini. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita di sini sudah dilatih apa? Explosive Evangelism. Ya, bagaimana penginjilan, cara pendekatan melayani orang lain supaya orang itu akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apapun yang kita bicarakan dari yang pertama, dan yang nomor 2 dan nomor 3 adalah tidak bisa
kita menerima dan orang lain tidak bisa menerima jika ini ya. Kita baca sama-sama ini ya. Barang siapa mendengarkan kamu, saya belum mendengar. Ulang. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau saudara melayani, jangan takut ditolak. Penolakan dan penerimaan itu dua sisi yang selalu kita gandeng dalam hidup pelayanan saudara dan saya. Tidak bisa kita bilang saya harus selalu diterima. Tidak harus selalu, ini sudah jelas. Tapi penghiburan buat saudara, ketika kita ditolak, bukan saudara yang ditolak. Amin. Siapa yang ditolak? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menolak yang mengutusnya. Siapa? Allah sendiri. Rugi kan? Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya ia dibaptis dan diselamatkan. Ya. Jadi banyak orang percaya, banyak orang Kristen tidak mau masuk dalam pelayanan karena sudah merasa apa? Ini kata ini. Ya. Saya dulu pernah bekerja begini. Waktu menjadi di marketplace ya, diajarkan begini, dan itu saya merenungkan, itu separalel dengan ini. Jadi kalau kita menawarkan barang, kalau orang dagang, ya sehebat apapun barang itu, ya bukan Anda yang ditolak, tetapi apa? Orang yang mengirim, barang yang dikirim itu. Tetapi pendekatan beberapa kali pasti akan diterima. Sekali ya belum, kan kita belum kenal kan, ya. 2-3 kali yang terus pasti akan ngerti kalau orang dagang. Ya, pasti akan apa? Laku barangnya. Nah, prinsip itu saya percaya bahwa orang mengadopsi dari sini. Karena banyak sekarang buku-buku marketing, pemasaran, jualan orang dagang itu, ini prinsipnya banyak yang dikutip dari Alkitab. Tapi orang Kristen tidak belajar langsung. Kenapa harus baca yang dipinjam itu kan? Kita sudah pegang sumbernya. Pagi hari ini mari Bapak Ibu, kita dengan lantang, dengan percaya diri, kita harus menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara mau hidup berapa lama? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya kan? Ya boleh kita mengerjakan impian-impian saudara dan saya, tetapi adalah rancangan Tuhan yang harus kita ingat bagaimana Tuhan menciptakan. Tujuan utama dalam hidup saudara dan saya adalah untuk apa? Melayani Dia sepanjang hidup kita. Amin. Melayani Dia sepanjang hidup kita. Kalau untuk melayani saudara dan saya, Tuhan itu sudah memberikan semuanya dari hidup kan? Semuanya diberikan, sampai hidupnya diberikan kepada saudara dan saya, supaya apa? Saudara tidak ada lagi yang bisa mengikat saudara, tidak ada lagi yang bisa mengikat saudara, tidak ada yang bisa mengkotak-kotakan saudara, tidak ada lagi menahan saudara dan saya untuk tidak pelayanan. Karena kita sudah apa? Sudah dilepaskan, sudah diampuni, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari apa? Kuasa-kuasa yang kita belajar tadi, ya. Dari kuasa kegelapan, dari segala penyakit. Saya percaya ketika Bapak Ibu waktu berdoa, siapa yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan hari ini? Saya percaya semua kita menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Makanya pada waktu mereka sudah selesai pelayanan, di dalam firman Tuhan dikatakan tadi, balik minta tolong balik paling atas. Ya, paling atas kita kembali bahwa kembali lagi. Sesungguhnya apa? Karena dalam ayat 18 mereka melaporkan bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu berjatuhan. Makanya Tuhan berkata, Aku telah menyertai kamu, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular
dan kelejiki dan kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Kurang apa, saudara? Penyertaannya, perlindungannya, pengawalannya, pendampingannya, kurang apa dalam kehidupan saudara? Ya kan? Dia menyertai saudara. Saudara aja ketika duduk dengan presiden, dengan orang-orang yang berpengaruh, betapa bangganya kan? Sekalipun itu saudara hanya duduk, tidak mendapatkan apa-apa, senangnya bukan meminta main. Ya, apalagi dengan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin. Menyertai setiap waktu di dalam kehidupan saudara. Biarlah renungan yang singkat pagi hari ini membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menyadari hidup kita bahwa apa? Sudah ditebus. Amin. Sudah ditebus. Pelayanan ini yang dikobar oleh Tuhan sebelum dia bangkit. Tetapi sesudah dia bangkit, dia berkata, aku akan mengirimkan dengan kuasa. Jika kuasa itu akan turun atas kamu, pergi beritakan ini ke seluruh dunia. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai Indonesia. Pada saudara dan saya. Amin. Ya, jadi kepada kita hari ini, jadi secara masif hari Pentakosta diberikan, dicurahkan rohnya. Dan hari ini kita lagi berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Saya mendapat tugas kemarin di hari yang kedua. Jadi saya menginap di hotel yang pujian di atas lantai 3. Saya dapat giliran jam 2 pagi waktu malam sampai jam 4. Pak Handoko berkhotbah, saya doa berkat dalam persembahan. Jadi saya waktu mau berangkat jam 12, istri saya bilang, jangan Pak. Nah, berarti berangkat lebih awal. Lalu saya hubungi teman, bagaimana bisa saya nginep sana? Bisa gitu ya. Jadi mari kita berdoa. Jadi hanya baca sambil lari. Berdoalah saudara, amin. Supaya dipenuhi Roh Kudus di rumah-rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun Anda berada, Roh yang tidak terbatas itu akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati, menyadarkan kita, membangkitkan kita, membangunkan kita supaya apa? Siap menerima kuasa Tuhan supaya diperlengkapi dalam pelayanan kita. Amin.